Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam ini. Kita berjumpa lagi dan ada kisah yang menarik. Ada kisah yang menarik yaitu tentang ada seseorang yang memang mempunyai usaha yang cukup pesat ya, usaha yang cukup pesat. Nah, tetapi dia di dalam pertengahannya itu dikala sedang menikmati kesuksesannya, tiba-tiba keluarganya tuh sakit-sakitan parah gitu, dan si pemilik juga, dan banyak kejadian-kejadian aneh di rumahnya dan di kantornya gitu. Banyak hal-hal yang gak masuk logika, dari tender yang banyak yang gagal dan proyek-proyek banyak yang mangkrak gitu. Entah kenapa tiba-tiba terpikir untuk datang ke sini gitu. Dan dia bercerita di sini bahwa ada suara-suara aneh di rumahnya. Ketika tidur dia selalu gelisah, nggak nyaman saat tidur, dan ternyata karyawannya juga males-malesan, kerjanya nggak beres. Yang dulunya itu karyawannya tuh bekerja tuh bagus semua, berkualitas semua. Tapi akhirnya kemampuan kerja karyawan itu seiring berjalannya waktu berkurang, dan akhirnya turun, ngedrop pendapatan kantornya tuh. Dan akhirnya perusahaan ini turun, mengalami krisis ya. Dan setelah dia curhat, selain itu yaitu kejadian-kejadian aneh di rumahnya itu lumayan banyak. Bahkan ada sempat dilihat oleh anaknya itu seperti sosok kera, sosok monyet kera ya. Nah, sosok kera ini yang dilihat oleh anaknya itu merah dan marah dia gitu, matanya merah gitu, marah, mengejar-ngejar anaknya sampai anaknya takut menangis gitu ya. Anaknya masih SD loh, kelas 2 SD kalau nggak salah. Dan akhirnya anak itu nangis, cerita kepada orang tuanya bahwa ada kera yang marah gitu, dan orang tuanya nggak percaya. Dan akhirnya 2 hari kemudian anaknya sakit panas, dan ibu bapaknya bermimpi bahwa anaknya itu dikejar-kejar kera itu gitu. Dan saat dikejar-kejar kera itu ditolonglah dalam mimpi itu oleh mereka, dan akhirnya mereka yang dicakar-cakar oleh kera, orang tuanya. Dan besoknya orang tuanya sakit juga, sama bertiga jadinya sakit. Nah, itu terjadi dalam kurang lebih 6 bulan, itu terjadi 6 kali, berarti 1 bulan 1 kali mereka mengalami hal seperti itu. Dan akhirnya datang ke sini, ngobrol, dan ternyata memang terindikasi ada serangan dari siluman kera ini. Nah, kita coba cari tahu seperti apa jelasnya dari bangsa Khodam kera itu, atau bangsa jin kera itu. Mudah-mudahan kita bisa dapat info yang memuaskan ya. Kita langsung udah masuk ya. Selamat malam, Yud. Selamat malam. Kernaun mana? Kernaun dirinya. Lagi apa kamu di situ? Lagi apa kamu di situ? Dia lagi loncat-loncat tadi kalau sana. Lagi apa? Lagi apa kamu di situ? Urusan si lain. Bukan urusan kamu. Apa tuh? Urusan mulai ikut campur urusan aing. Aduh, tuh ngerti bah bahasana ya. Urusan saya dong sekarang. Karena dia minta bantuan ke saya untuk diobati. Jadi sudah urusan saya. Celaka. Celaka kenapa? Berani ikut campur celaka.
Kenapa berani ikut campur celaka? Memang kenapa? Kamu juga celaka, berani mengganggu manusia yang lagi usaha. Siapa yang berani mencelakakanku? Tidak akan ada. Kamu pernah mengganggu anak kecil, keluarga itu ya? Kenapa diganggu? Tujuanku itu semuanya. Bukan hanya anak itu. Semuanya harus celaka. Semua yang ada di dekat dia harus celaka. Tidak suka. Kenapa nggak sukanya? Kenapa? Harusnya itu semua menjadi milik. Enggak gini, Milik dia. kan urusannya apa? Yang usahakan dia, yang rame usahanya juga dia. Harusnya dia tidak punya apa-apa. Lah hubungannya apa? Kok dia nggak punya apa-apa? Orang dia yang kreatif, dia yang nyari duit sendiri. Dulu dia tidak punya apa-apa. Sekarang dia punya. Harusnya sampai sekarang tidak punya. Ya nggak bisa gitu dong. Itu hak dia. Kan itu hasil kerja keras dia, hasil pemikiran dia. Itu hasil pemikiran dia. Tidak punya. Jadi aku tidak rela dia punya apa-apa. Kok bisa nggak rela? Nggak relanya kenapa? Hubungannya apa sama kamu? Kamu bangsa jin, dia bangsa manusia. Hubungannya apa? Jadi hubungannya apa sama kamu? Nggak ada hubungan dong. Ada. Apa? Kamu bangsa jin. Kamu nggak makan makanan manusia. Rumahku ada di dekat situ. Semua manusia meminta kepadaku. Dia tidak punya apa-apa tapi tidak memintaku. Dia meminta kepada Allah. Dia meminta kepada yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berkuasa tidak ada selain aku yang punya segalanya dan kekuasaan di wilayah situ. Ya itu menurut kamu, menurut kami Allah yang Maha Kuasa. Dia membuka lapangan kerja untuk banyak orang. Harusnya lewat aku dulu. Ya dia Minta lewat Allah, dia kepadaku. lewat yang Maha Kuasa. Jadi aku tidak menerimanya. Seharusnya dia tidak punya apa-apa. Harus sengsara. Nanti kalau sudah sengsara, dia pasti akan datang dan minta kepadaku. Oh gitu. Aku buat susah semuanya. Kenapa hanya kepada dia? Hampir semua yang ada di wilayah situ datang dan meminta kepadaku. Iya, Tapi kenapa? dia tidak. Oh, yang lain datang meminta. Iya. Cara datang meminta ke kamu seperti apa caranya? Kan mungkin dia nggak tahu. Seperti apa caranya? Meskipun tidak meminta, tapi tetap datang dan minta restu dariku. Mohon izin dulu kepadaku untuk membuka usaha di sana. Dengan membawa persembahan-persembahan ke tempatku itu. Seperti apa persembahannya? Apa saja? Banyak macam cara bisa dilakukan. Contohnya Lakukan apa? persembahan. Contohnya apa aja? Membawa. Ada yang membawa pakaian anaknya. Ada yang membawa makan. Pakaian anaknya untuk apa nantinya? Bukan urusanmu, tidak perlu tahu. Ya kan kalau tahu, siapa tahu bisa ngasih ke kamu nanti kan ya? Tidak perlu tahu. Aku
tidak sebodoh itu. Aku sudah sering bertemu orang-orang sepertimu, manusia-manusia tolol. Daripada kamu jin ketombe. Dasar Apa itu? jin ketombe. Puasa. Udah gini jin ketombe dengerin saya. Aku tidak Sampai- mau mendengarnya. Namaku bukan itu. Nama kamu jin ketombe udah. Aku Geni Sorojo. Bukan tombak. Oh Sorojo, nah kamu bukan tombe. Udah saya ganti kamu jin ketombe. Jelek. Jelek. Bagus itu, yang mulia itu. Tidak ada wibawanya. Tahu wibawa segala lu. Itu sudah menjadi namaku. Dan aku sudah dikenal di wilayah situ. Kalau pakai nama jin ketombe lebih terkenal kamu nanti. Jelek. Jelek. Jin ketombe itu buat apa harus bawa baju anak? Kan banyak, aku punya banyak loh baju anak itu. Bawakan. Nanti kamu akan tahu sendiri. Nantinya buat apa emang? Usahamu lancar. Banyak pekerja yang mematuhimu. Bawakan saja itu. Dijamin langsung lancar dan naik tingkat. Naik tingkat maksudnya ke rumah tingkat atau gimana? Jabatan, kekayaan, semuanya berlipat ganda. Dari baju anak itu. Iya. Selain baju anak apa lagi tadi? Banyak. Apalagi? Seperti apa? Aman istrinya. Dalaman tuh apa? Yang suka pakaian dalam. Oh, yang suka dipakai di dalam. Celana dalam. Kancut, kancut ya? Celana. Nggak tahu kamu kancut BH, tapi kamu tahu celana dalam. Ya, pakainya di dalam, tidak di luar. Ya itu namanya cangcut kalau kata orang Sunda. Wah, jelek. Pakaian dalam saja. Oh, kalau cangcut jelek. Jelek. Kamu harus bawakan itu dulu agar kamu punya kekuasaan. Manusia itu juga tidak lewat aku. Nantinya buat apa itu celana dalamnya? Cangcutnya buat apa? Untuk ditukarkan dengan segalanya. Segala apapun permintaan kalian. Terus kancutnya diapakan sama kamu? Wah. Itu kalau pakaian dalam harus yang 7 hari tidak diganti. Ya itu susah. Aku beri syarat seperti itu. Jadi mereka menuruti. Lah. Siapa yang menuruti? Ya bininya mana mau nuruti kayak gitu. Iya. Lakinya aku suruh seperti itu. Jadi istrinya pasti menuruti. Emang nggak takut ya istrinya? Takut lah kalau mau. Tidak. Karena suaminya tidak memberitahu. Nantinya dipakai apa itu? Dipakai kayak gimana sih? Itu wanginya. Wangi. Ya. Terus diapakan nantinya sama kamu? Nanti malam aku mendatanginya. Aku datang nanti. Kamu kan jelek jin ketombe mana mau. Wah, jangan meremehkan kekuatanku. Aku bisa mendatangi siapapun dengan bentuk semauku. Emang kamu bisa jadi ganteng? Nggak Ya, bisa lah. bisa. Wah, jin ketombe mana bisa. Suaranya aja udah cocok jin Mudah. ketombe. Wah, aku bisa mengganti apapun keinginanku, termasuk darahku. Aku bisa menggantinya. Mau seperti apa kamu? Gitu. Nanti kamu jadi tampan. Ya, aku merubah wujudku.
Masuk, aku juga bisa. Kamu mendatangi istrinya nanti gimana? Itu lewat mimpi atau langsung? Mimpi, karena aku jika datang langsung dia tidak akan mau. Kenapa? Ya iya, dia melihat kamu jelek Jin Ketombe gitu. Aku bisa merubah menjadi suaminya di dalam mimpi itu. Gitu. Hmm. Terus kalau baju anak itu nanti kamu apakan? Aku ambil. Apanya? Tidak akan kuberitahukan. Kamu ambil anaknya. Ya, Oh, aku iya. tukarkan dengan permintaan dan permohonan mereka. Ngambilnya gimana cara ngambilnya? Cara ngambil anaknya gimana? Aku membuat dia tersiksa, sakit sedikit-sedikit yang tidak ada obatnya. Seperti itu caranya. Dibuat sakitnya berapa lama biasanya? Sampai aku puas, tidak ada waktunya. Sebelum aku puas melihat anak itu sengsara, tidak akan kulepaskan. Kurang ajar si Jin Ketombe, goblok gelek ya. Sudah kau katakan itu wilayah kekuasaanku. Kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di daerah mana? Jika kamu pintar, kamu pasti tahu. Udah nggak tahu lah. Kamu tidak berasal. Jangan-jangan dari kamu nggak wilayah punya tempat asal. jangan salah, tempatku paling megah di tempat itu. Kamu rajanya berarti. Oh iya. Wah, saya nggak percaya. Memiliki pasukan-pasukan banyak. Keluargamu cantik, Wah, istrimu cantik gitu. Banyak. Oh, banyak istri, banyak anak kamu. Ya. Tapi di mana tinggalnya nggak ada bukti. Aku tidak akan memberitahu. Wah, bohong kamu berarti. Berarti kamu nggak laku, nggak punya anak. Anakku banyak. Wah, Gagah, enggak. gagah. Kamu nggak bisa punya anak, kamu nggak bisa. Jelek kayak gitu siapa yang mau? Wes, aku sudah katakan, aku bisa merubah wujudku semauku. Ya. Termasuk aku. Ya kalau mereka tahu ya kabur Jin Ketombe, mana laku Jin Ketombe kayak kamu. Jangan salah, mereka berebutkan aku. Oh, memiliki nggak mungkin, kekuasaan. nggak mungkin Jin Ketombe direbutin, nggak mungkin. Kamu sendiri yang tidak punya. Jelek begitu. Mana ada yang mau. Berubah wujud saja tidak bisa. Jelek, sudah jelek ya, jelek saja. Aku begini bisa merubah wujudku. Mau tampanmu apa? Aku nggak bisa berkata-kata, diledek habis-habisan, lidahku keluh membisu. Kenapa kamu diam merasa ya? Iya. Saya kalah sama Gus Samsudin. Gus Samsudin bininya banyak, dua berapa tiga tuh. Aku lebih dari 10. Biarpun kamu bilang aku jelek, tapi aku punya 10, kamu tidak. Berarti kamu jelek. Oh, kalah denganku. Jin Kamu mau Ketombe. 10, minta kepadaku, aku bisa memberinya. Ya kamu kasih Jin Ketombe semua nggak mau lah. Kasihnya bidadari gitu. Wah, mau siapapun, mau secantik apapun, tunjuk saja wanitanya. Aku bisa memberikannya. Kok kamu tahu gue nggak laku tuh? Dari apa tuh? Dari mukamu jelek. Yang jelek pasti tidak laku. Ada yang jelek tapi bininya dua, tiga malah. Lebih jelek dari gue ada, bininya tiga. Kamu jelek bisa menjadi 10. Oh itu berkat kamu gitu. Ya. Sedih. Aku. Ketombe dasar lu, Ketombe.
Tapi saya nggak percaya omongan kamu. Wah, itu. Kalau ngaku-ngaku bisa gampang. Tidak percaya kamu. Iya, kamu di mana tinggalnya aja nggak jelas. Bohong berarti. Istriku banyak. Iya, di mana bohong itu. Wah. Kalau Nunggu bilang di rumah. iya di daerah mana itu? Wah. Ciri-cirinya Jauh. Jauh pokoknya. bohong berarti. Hmm, Berarti bohong. Jauh. Kalau cuman ngomong mah gampang. Hmm. Kalau cuman bicara semuanya bisa. Oh, kamu tidak percaya. Wah, aku ajak ke sana. Mau ikut Gimana? tidak? Yo, saya lihat. Awas, jangan jauh-jauh dariku. Iya. Udah kan? Awas kamu naksir dengan istriku. Wah. Weh, weh. Ini anakmu, ha? Awas kau. Masakan pembalasanku. Anakmu itu kan? Kau berani-beraninya menipuku. Kamu punya anak berapa? Ini baru 2 nih. Awas kau. Hentikan. Hentikan. Jangan sakiti anakku. Itu keluargaku. Itu keluargaku. Ini baru 5 anakmu nih. Di mana lagi anakmu? Tidak ada. Kau berani-beraninya. Saya cari lagi kau. Kalian biarkan. Jauh. Jauh. Banyak juga anakmu ya? Kau tangkap lagi 4 anakku. Kemanakan mereka? Jangan sakiti mereka. Ya, 9 anakmu saya amankan. Kenapa kamu marah? Tadi kamu ngomong seenaknya ganggu anak manusia. Mereka tidak tahu. Tadi kamu bilang kamu puas melihat penderitaan anak-anak manusia. Silahkan kamu nikmati. Karena diantarkan. Kamu nikmati itu. Berikan anakku. Aku tidak sanggup melihatnya. Kamu lihatlah, silahkan nikmati. Anakku. Kenapa? Saya biasa aja, nggak apa-apa. Hentikan. Kenapa menangis? Saya nggak sedih melihatnya, biasa aja. Itu anak. Jangan sakiti mereka. Nggak sakit kok, biasa aja. Mereka menangis kesakitan. Enggak, biasa aja. Saya nggak sedih, nggak apa kok, biasa aja. Apa yang dibuat sedih kamu menangis? Kenapa? Aku tidak sanggup melihat mereka. Saya sanggup melihat mereka, biasa aja. Kau berani-beraninya. Biasa aja kok. Kenapa harus menangis? Biasa saja. Memang sedih. Dia kau. Kembalikan anakku. Saya aja ketawa tersenyum, nggak sedih kok. Kurang ajar kau.
Kau sudah menyakiti anakku. Kau masih bisa tertawa. Iya, saya aja biasa tersenyum. Saya biasa, nggak marah, nggak apa, nggak sedih. Buat dari ajian apa? Aku tidak bisa melepaskan mereka. Berikan kuncinya kepadaku untuk membuka mereka. Nggak bisa ditawar lah. Kenapa nangis segala? Tadi nggak nangis. Mending main musik aja. Tung 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 dang, tung plak tung tung dang, tung plak tung tung, blang 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 blang. Marah juga kamu. Dia marah, saya ledekin. Sengaja saya ledekin biar dia ngerasa semaunya aja. Sekarang tinggal istrimu saya amankan. Awas. Kembalikan mereka. Kenapa kau menangis? Masa pendekar jawara menangis? Kau ambil anakku, ambil istriku. Masa kuat banget menangis? Kenapa harus menangis? Bukannya bahagia kamu nanti cari istri baru lagi? Katanya ganteng, bisa jadi tampan. Masa menangis nggak ganteng dong? Semuanya. Bagiku mereka segalanya. Kamu bisa ya bicara begitu kamu? Kamu bilang apa tadi? Bilang apa kamu? Aku. Jika kamu mau, lebih baik aku yang ditawan, jangan mereka. Jangan sakiti mereka. Kenapa memang kenapa? Mereka semua yang aku jaga. Kamu ganggu anak manusia dengan bangganya kamu tadi. Kamu bilang puas melihat anak manusia menderita. Itu bukan urusanmu. Urusan saya manusia. Saya nggak terima kamu perlakuan kamu seperti itu tadi bilang. Bukan anak-anakmu. Bukan anak saya tapi anak saudara-saudara saya. Saya nggak terima. Orang tuanya rasanya sama seperti kamu. Tapi mereka yang mengantarkan. Mereka yang mengantarkan ya, orang tuanya memang udah gila itu. Tapi anak-anaknya merasakan sakit dan nggak ada urusan. Salahkan mereka. Ya kamu salah, kenapa libatkan anak-anak? Kenapa kamu libatkan anak-anak dan libatkan keluarganya? Kamu yang membuat aturan. Kamu yang salah dong, kamu yang buat aturan. Kenapa buat aturan seperti itu? Lepaskan mereka. Ini aturan saya, nggak bisa. Nggak akan saya lepaskan, ini aturan saya. Aku tidak menerimanya. Awas kamu, aku balas nanti. Kamu bebaskan aja mereka, jangan mikirin balas ke saya. Aku tidak bisa. Gimana rasanya kamu? Bahagia melihat mereka begitu? Senang melihat mereka begitu, kamu senang, bahagia? Kembalikan mereka. Enak ngomong ya, melihat anak itu menderita kamu bahagia. Dasar jin ketombe.
Udah nikmati pemandangan itu, kau nikmati. Seenaknya ngomong kau. Seenaknya berbuat kamu. Mau kamu apa? Saya maunya menghukum kamu tanpa ampun. Kalau mau menghukum aku, lepaskan mereka. Iya, ini kamu sedang dihukum untuk melihat penderitaan mereka. Aku tidak sanggup. Saya sanggup melihat mereka biasa aja. Kamu aja sanggup melihat anak manusia menderita. Mereka menangis. Mereka kesakitan. Sama. Kalau saya melihat anak-anak manusia kau sakiti, saya lebih menangis lagi. Lepaskan mereka. Sebelum kamu berbuat, harusnya kamu merasakan dulu. Baru sekarang kamu merasakan, harusnya dari dulu kamu rasakan seperti itu. Baru sekarang kau ngerasain, harusnya dari dulu kamu sadar seperti itu. Saya masih cari anak-anakmu kemana lagi tuh sisanya. Tidak cukup. Saya masih awasi. Ada di luar 3 lagi tuh. Jangan. Ampun. Ampun. Aku tidak mau melakukannya lagi asal kamu lepaskan mereka. Nggak percaya saya. Lebih baik aku yang ditahan, jangan mereka. Kalau kamu yang ditahan terlalu enak. Kamu sudah ganggu berapa banyak. Terlalu enak rasanya kalau kamu yang tidak dukung. banyak. Tidak banyak apa kau? Cuma 18. Masuk kau. Oh. Udah kamu tinggal lihat tuh, semuanya udah kumpul. Pemandangannya lucu ya. Gimana kamu puas melihatnya? Lepaskan mereka. Barangkali kurang puas saya tambah lagi. Lepaskan mereka. Kamu puas nggak melihat mereka? Itu belum seberapa loh. Saya masih kasihan sama keluarga kamu. Saya masih kasihan sama keluarga kamu. Lepaskan dulu. Aku tidak banyak mengganggu anak manusia. Ah, 18. ngomong kamu seenak jidat tadi. Kamu bilang puas melihat penderitaan anak manusia. Nah, saya tambah menderita lagi. Jangan dipatahkan kakinya. Kakinya kembalikan. Kakinya kembalikan. Kembalikan kaki dia. Kakinya tidak ada satu. Bukannya kamu bahagia? Kembalikan. Bukannya kamu senang dengan itu? Puas? Dia menangis kita. Terus puas nggak? Kamu melihatnya puas nggak? Kurang puas? Jangan, udah cukup. Ampun, ampuni mereka. Ampuni. Jangan ditambahkan lagi. Kurang puas nggak kamu? Udah cukup. Barangkali kurang bahagia, kamu kurang puas. Cukup, aku tidak mau melihatnya lagi. Kamu sekarang menangis, nanti ganggu lagi manusia. Enggak, lepaskan mereka. Hah? Enggak, tidak lagi, udah cukup. Aku tidak mau mereka.
patah-patahkan kakinya. Kembalikan. Aku tidak mau mengganggu lagi. Aku pergi dari situ. Aku pergi. Tidak mengganggu. Saya masih kasihan sama keluarga kamu. Kamu yang salah. Kembalikan. Lepaskan mereka. Benar ya, kamu nggak akan ganggu lagi. Tidak. Bubarkan semua kegiatan kamu. Ya, tapi bubarkan dulu mereka. Lepaskan mereka. Kembalikan kakinya. Kakinya, kembalikan kaki. Ya, kakinya baik-baik saja itu, nggak apa-apa. Kembalikan dulu. Pasangkan dulu. Udah nggak apa-apa kakinya. Makanya kamu nggak boleh begitu ya. Sekarang kamu tetap saya kurung ya. Tapi kembalikan dulu. Aku rela dikurung. Aku rela disiksa. Tapi kembalikan anak-anakku. Lepaskan mereka. Kakinya jangan lupa kembalikan. Iya. Kamu harus merasakan ini selamanya. Manusia banyak kau sakiti dasar kau. Saya kasihan sama keluarga kamu. Saya juga nggak mungkin sejauh itu. Mereka saya ampuni, saya bebaskan. Tapi kamu saya kurung. Mereka bebaskan. Terserah kamu mau apa denganku. Ya Tapi udah. mereka harus banyak dulu. Udah saya lepaskan. Sekarang tinggal kamu yang. Kamu senang? Ya. Kamu harus merasakan bahagianya manusia, sedihnya manusia. Oh, mereka tersenyum. Nah, manusia pun sama seperti kamu. Mereka menangis kalau kamu ganggu. Wah, Apalagi anaknya. Ada yang tidak menangis, ada. Itu manusianya gila, manusianya itu orang tuanya yang gila. Malah mereka senang karena banyak banyak yang mereka dapatkan. Tapi anak yang sakitnya menangis kesakitan. Ya. Ya iya, kamu ngetawain anak yang kamu sakiti, ha? Enggak, tidak. Tidak, ampun. Aku pergi. Pergi kemana kau? Aku tidak mengganggu lagi, tidak. Yang penting mereka sudah bebas. Tinggal kamu saya hukum. Oh, tidak. Sampai menit sampai rimbung. Sampai limbung kepala saya. Ini si kera ini bikin emosi. Semaunya aja bicara dia. Nah, saudaraku semuanya, jangan pernah terlena oleh harta kekayaan dengan melakukan hal-hal yang sangat jauh ya. Kalau Anda mau kaya, kalau Anda mau banyak duit, kerja keras, berpikir, cari terobosan, perbanyak wawasan. Jangan cuman berharap ingin kaya, tanpa kerja nggak bisa. Anda ingin banyak duit tanpa berpikir nggak akan bisa. Anda harus banyak teman, harus banyak pergaulan, harus banyak wawasan. Dan Anda yang utamanya harus merendah hati kepada siapapun, agar orang banyak yang suka terhadap kita. Jangan berbuat hal seperti itu, merugikan orang itu bahaya, merugikan anak. Sekarang saya mau tanya ya, kalau misalkan, ini untuk yang melakukan nih, mudah-mudahan ada yang nonton. Kamu melakukan pesugihan begini ke siluman kera tadi. Untuk apa? Nanti kalau banyak duitnya untuk apa? Sedangkan anaknya diganggu. Begitu ya. Kan semuanya untuk anak. Begitu. Harus ngasih baju anak, ngasih apa.
nanti ujung-ujungnya anakmu diganggu. Nah, kekayaanmu itu untuk apa, untuk siapa nantinya? Duitnya untuk apa, untuk siapa nantinya? Ya untuk anak. Jadi lebih baik uang sedikit tetapi anaknya ada. Nah, uang banyak buat siapa, buat apa nantinya? Rasanya percuma nyari duit juga kalau anaknya memang nggak ada untuk pewarisnya. Kebanggaannya di mana? Kebanggaan orang tua itu di anak pasti. Jadi jangan pernah melihat sesuatu hal yang simpel, sesuatu hal yang singkat, instan, tetapi ujung-ujungnya nggak enak. Lebih baik nggak enak dulu, tapi terakhirnya bahagia. Begitu, perjuangan, berjuang, berusaha dan berjuang. Jangan menyerah, karena semua manusia punya cobaan masing-masing. Semua manusia ujiannya berbeda. Semua manusia kadar kemampuan daya tahannya berbeda. Nah, jadi jangan pernah merasa bahwa kitalah yang paling sial. Jangan pernah. Jangan pernah merasa kita yang paling menderita. Jangan pernah kamu lihat keluar ribuan orang sama menderita seperti kita. Ribuan orang juga banyak yang bahagia seperti kita. Bersyukur, nikmati yang sudah kita miliki. Karena banyak juga orang yang tidak memiliki yang kita miliki. Begitu. Syukuri yang sudah ada karena nggak semua orang ada. Syukuri yang kita mampu karena nggak semua orang mampu seperti kita. Nikmati dan syukuri. Entah itu bentuknya apa, ilmu atau wawasan atau pengetahuan, itu rezeki dari Allah. Anak, harta, banyak orang yang nggak punya harta, banyak orang yang nggak punya anak. Nikmati kalau Anda punya anak. Syukuri. Jangan berlebihan ke hal-hal lain tanpa syukur, akhirnya serba merasa kekurangan terus. Kalau Anda merasa terus kekurangan harta, maka di situ setan sudah ada dalam diri Anda. Anda harus waspada. Itu jin ketombe sudah ada dalam dirimu berarti. Setan ketombe itu sudah ada dalam dirimu. Hati-hati. Pertanda setan ketombe itu ada dalam dirimu, kamu selalu merasa kekurangan uang, kamu selalu merasa kekurangan duit. Di situ sudah gersang hatimu, sudah gersang pikiranmu karena sudah ada setan ketombe tadi. Tetap jaga pikiran dan jaga hati ya. Kekayaan harus dicari sebanyak mungkin, tetapi dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang dingin. Kepala yang dingin, hati yang jernih. Nah, kejar kekayaan sebanyak mungkin itu harus. Tetapi tadi harus jernihkan pikiran dan damaikan hatimu supaya mendapatkan kekayaan yang berkah dan barokah. Dengan cara-cara Allah, dengan cara-cara Islami, raihlah kekayaan. Harus meraih kekayaan, tapi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang halal. Gitu, dengan cara-cara yang baik, raih kekayaan. Nabi Sulaiman aja terkaya. Kenapa kamu nggak bisa? Coba. Kalau pengen sama kayak Nabi Sulaiman ya terlalu berat. Minimal seperapatnya aja udah jadi terkaya sedunia kamu. Begitu ya. Usaha kaya raya itu harus, tapi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara-cara yang bisa bermanfaat untuk banyak orang, dengan cara-cara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Gitu, dengan cara-cara yang bisa lebih mahabbah kita kepada Allah, dengan cara yang bisa lebih yakin kita kepada Allah. Pakai cara-cara yang baik-baik. Itu. Jangan kayak manusia tadi. Itu aja dulu ya untuk malam ini. Sehat selalu untuk semuanya. Nah, dan jangan lupa terus jalani aktivitas dengan positive thinking. Terus semangat dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa di share sebanyak mungkin. Nah, yang mau ini jangan lupa ya. Kalau mau hadir, kalau mau berobat ke sini hari Senin sampai Kamis, datangnya pagi. Begitu. Kalau mau terapi silahkan daftar dulu. Mau berapa hari rawatannya, itu bisa 3 hari, bisa 2 hari, bisa 1 hari. Itu aja, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.